dikatakan miliknya orang lain. Kakek kita tidak kita akui. Ayo Pak, saya tanya. Orang Pasundan siapa yang berdakwah di daerah Pasundan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama Kiai Haji Al-Munawir Al-Qasimi. Acara Haul Wali Songo ini menarik, ini sungguh menggelegar, sungguh menggugah hiroh semangat kita semua. Selama ini kita melupakan mbah-mbah kita yang berjasa kepada kita semua. Kita justru malah mengeluh-elukan orang-orang yang tidak jelas betul-betul terkonfirmasi sebagai cucu Nabi atau tidak. Karena narasi framing yang dibangun mereka bahwa mereka itu sebagai cucu Nabi. Kita terlalu disibukkan untuk meramaikan majelis-majelis mereka. Kita disibukkan untuk bertawasul atau mengirimi Fatihah kepada leluhur-leluhur mereka. Seperti Fakih Muqaddam dan lain sebagainya. Kita melupakan leluhur-leluhur kita yang betul-betul berjasa besar dalam berislam kita. Wali Songo kita lupakan, leluhur-leluhur Nusantara kita lupakan, seakan-akan mereka adalah orang-orang kecil yang kalah ilmunya, kalah karomahnya. Ini salah satu strategi klan Pak Alwi untuk meredupkan karomah orang-orang Nusantara. Mereka selalu bikin cerita bahwa kakek moyang kami bisa terbang mi'raj 70 kali ke langit, bisa membangunkan orang yang sudah mati, terus kembali lagi, terus luar biasalah cerita-cerita halu yang dibangun oleh klan Pak Alwi ini. Ini bukan tanpa maksud dan tujuan, tentunya ini untuk mengubur dalam-dalam sejarah karomah wali-wali yang ada di Nusantara. Kalau semua kiai seperti Kiai Haji Al-Munawir Al-Qasimi yang selalu menggelegar, menyemangati para anak-anak pribumi untuk kembali kepada ajaran Wali Songo, ajaran para kiai-kiai kampung sebagai penerus perjuangan para Wali Songo. Tentunya persoalan polemik nasab ini akan segera clear. Akan segera selesai, semua akan tersadarkan. Sampai detik ini kami terus menyuarakan, menggaungkan kebenaran ini. Karena kami menyadari cengkraman pengaruh dari klan Pak Alwi ini bukan 1 tahun, 2 tahun, ratusan tahun. Sudah mendarah daging, sudah berakar di dalam benak anak bangsa Nusantara ini tentunya. Untuk mengikisnya tentunya bukan semudah itu. Prosesnya itu panjang, bukan simsalabim abrah kadabrah. Tolong dibantu ya menjadi apa. Tidak semudah itu. Dan Kiai Haji Al-Munawir Al-Qasimi ini juga mengingatkan kepada kita semua. Banyak sekali makam-makam yang mau dirubah oleh mereka. Mereka siapa? Ya klan Pak Alwi. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk mengubur sejarah Nusantara. Pada saat makam-makam leluhur kita dibinyahyakan umpamanya, diasyigafkan, dibaabutkan, otomatis tamat kebanggaan kita sebagai warga pribumi yang mana rekam jejaknya bisa ditelusuri, ini hilang karena mereka
adalah keturunan atau satu nasab dengan klan Ba'alwi. Tentunya yang kalah adalah kita semua, leluhur kita semua. Keadaan seperti ini harus kita lawan. Mereka menghegemoni semuanya. Dan ini adalah tugas kita semua. Kalau hari ini kita diam saja, berarti kita melihat kemungkaran, diam, dan itu menyalahi syariat agama. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita dengarkan bagaimana Kiai Haji Al-Munawwir Al-Qasimi menggelegar, menerangkan kepada kita semua, memberikan edukasi kepada kita semua. Ini kita dengarkan bareng-bareng. Kita ada di daerah Pasundan. Bapak mungkin belum tahu bahwa istri daripada Sunan Ampel itu adalah berdarah Pasundan. Apakah kita tidak bangga dengan Pasundan? Kita ada di daerah Pasundan, kita harus bangga dengan Pasundan. Jangan kemudian di Pasundan, kemudian kita bangga dengan negara lain. Maaf. Sekarang saya tanya Bapak, orang yang paling mulia menurut pandangan kita di Pasundan ini siapa saja? Ayo, ada yang angkat? Bapak-bapak ini di belakang? Oh, kok gak bisa jawab? Ini makanya kita mengadakan Wali Songo ini. Jangan-jangan sebagaimana kata orang, ibu lebih bangga dengan orang tuanya dan wali yang dikatakan miliknya orang lain. Kakek kita tidak kita akui. Ayo Pak, saya tanya, orang Pasundan siapa yang berdakwah di daerah Pasundan? Siapa? Kian Santang. Apakah Bamba lebih mewalikan orang lain? Kian Santang berdakwah menghadapi bapaknya Siliwangi bersama saudaranya Walang Sungsang bernama Rara Santang, kemudian dilanjutkan oleh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ada orang sekarang mengklaim bahwa kakek anak lebih mulia. Tunjukkan. Saya atas nama Ketua Umum Jamiah Wali Songo ingin tahu, kakek Anda membuka daerah mana yang dibawa? Kakek Anda mana yang didakwakan kemudian bisa masuk Islam? Ingat, leluhur Pasundan, Kian Santang, Anda semuanya mengenal la ilaha illallah adalah karena diantaranya awalnya adalah dengan Kian Santang. Bapak-bapak sangat naif bila membaca Fatihah kepada orang lain, tetapi Anda lupakan Kian Santang, Walang Sungsang, Rara Santang, Syekh Kuro, Dato Kafi. Kalau itu tidak ada baca, alangkah naifnya. Kita dikatakan sebagai cucu yang kemudian cucu yang durhaka. Ada boleh membaca wiritan yang lain, tetapi wiritan orang tua Anda jangan sampai enggak Anda baca. Ini sudah banyak orang yang bangga. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan membicarakan nasab. Jamiah Wali Songo hanya bicara masalah dakwah. Siapapun dakwah yang mengikuti garis Wali Songo, garisnya Kian Santang, garisnya Rara Santang, garisnya Walang Sungsang, Sultan Hasanuddin, Syarif Hidayatullah, kita lanjutkan. Bagaimana dakwah mereka? Ketika saya sedikit cerita, Bapak, ya, ini diantaranya adalah Hol Akbar Wali Songo dan Hol Sayyid Kinan Sayyid Kuning. Bapak, ini kakek saya ada tulisannya Sayyid. Kemarin diantaranya mau diakui, diambil, segala saya sebutkan. Akhirnya saya menyerahkan ke Cagar Budaya. Ini adalah kakek saya. Loh, antum kok gak pakai gelar Sayyid? Maaf, keluarga saya nggak mampu untuk memegang Sayyid. Boro-boro menjadi Sayyid, menjadi Gus, menjadi Ustadz ada sudah berat sekali. Maka bapak-bapak sekalian, banggalah, tulisilah di daerah-daerah Anda, tulisi Jamiah Wali Songo, tulisi Wali Songo. Kemarin ada yang mengatakan setiap kuburan desa akan kita ambil. Keluarga Wali Songo kemudian gercep,
Di antaranya awal-awal di antara saya diskusi sama Mang Gina dengan beberapa keluarga Wali Songo. Assalamualaikum Pak Kiai. Itu bapak-bapak, mari kita bangkitkan. Kita tidak bicara masalah, tapi jangan sampai kakek kita itu diakui. Maaf, dimanapun para YouTuber, bila Anda mengatakan bahwa Sunan Derajat, Sunan Ampel itu adalah dari golongan mereka, saya nggak menyebutkan. Mari berhadapan saya, mari diskusi di rumah Mbah Sunan Derajat. Sunan Derajat itu rumahnya saja masih ada, tempat mandinya masih ada. Bapak dan ibu mungkin ke ziarah Sunan Derajat, hanyalah bapak hanya ziarah. Bapak tidak pernah tahu di mana rumahnya Mbah Sunan Derajat. Pendoponya masih ada. Dulu Pak, saya bersama-sama keluarga Sunan Derajat, di antaranya kemarin kita diskusi di sini, pernah bercerita bahwa pertama kita dibatalkan nasab. Ini saya sekarang menjabutkan bahwa Wali Songo itu adalah bukan daripada Ba'alawi, ya, bukan Ba'alawi. Mengaku keluarga kami ini dimarah-marahi, dimintain Pak apa, kitab sezaman, kitab sezaman diminta, tes DNA diminta, dikasihkan manuskrip daripada Derajat, enggak, dibatalkan. Apakah kalau keluarga kita kemudian marah? Keluarga Wali Songo, keluarga Yai Tagi, keluarga Ki Hamzah, kemudian apa marah dibatalkan? Enggak Ba'alawi, enggak paten katanya orang Jawa, enggak diakui sebagai Ba'alawi, enggak apa-apa. Wong Yai Tagi saja ini silsilahnya diumpetin, keluarganya Sayyid Kinan itu diumpetin, silsilahnya Kiai Nur Hadi diumpetin, silsilahnya Kiai Bundari, Kiai Baden diumpetin, semua kiai yang dibatalkan. Ngapain? Takut enggak kuat dengan silsilah yang kita bebankan. Pak, kadang-kadang ke tempat saya, Buya minta silsilahnya sertifikat syahadah ke Sunan Derajat. Saya jawab, kamu kuat puasa. Saya minta yang silsilahnya ke Sayyid Kinan, minta kuat kamu puasa, kuat kamu enggak, kamu sholat jamaah enggak kuat, jangan coba-coba kamu mikir. Pak, mengaku sebagai keturunan Nabi itu berat, apalagi menjadi keturunan Nabi kemudian nanti sampai zina. Berapa banyak kami dilaporkan orang yang mengakui cucu Nabi tapi mereka berzina, mereka bernarkoba, malu-maluin Rasulullah. Indonesia di Nusantara ini pernah Mbah Sunan Ampel ngumpulin pakai santri. Di situ ada Sunan Gunung Jati, ada Sunan Giri, ada Sunan Derajat, ada Sunan Bonang dan wali-wali yang lain. Dikumpulkan, santri, kalau kamu ini kepingin dakwah kamu hasil di Nusantara ini, jangan sampai kamu membangga-banggakan nasabmu. Kalau kamu nanti membangga-banggakan nasab, maka dakwah ini tidak akan sampai. Manusia itu sejajar, wahai para santriku. Inna akramakum indallahi atqakum.